wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini gue mau review ya tentang knalpot Sakura original untuk Yamaha R25. Nggak usah pakai basa-basi, kita langsung aja ciri-ciri pertamanya ya. Yang paling terlihat pertama itu di slip on di sini, kameranya sini. Nah ini dari sini Sakura ini dia bahannya karbon Kevlar asli. Terus merek tulisan Sakuranya ini cat. Jadi nggak pakai emblem yang ditempel terus ditembak pakai kelingan seperti ini. Jadi dia bentuknya seperti ini. Karbon asli, terus ini cat. Nah, yang kedua bentuk dari ini. Kalau ini dia lebarnya 3 inci, deketin. Ini lebarnya 3 inci, jadi beda dengan knalpot-knalpot yang aftermarket biasa ya. Biasanya kan antara 2 inci atau 2,5 inci. Nah, kalau yang ini lebarnya 3 inci. Nah, ini untuk perbandingan, biasanya knalpot-knalpot biasa kan segini. Nah, ini masuk. Dia lebih gede. Oke. Nah, terus setiap knalpot itu ada kode. Kodenya kode laser, seperti ini. Dan setiap knalpot itu pasti kodenya beda-beda. Itu nandakan produksinya. Nah, terus ini bagian belakang. Bagian belakang dia seperti ini bentuknya. Terus dia dalamnya ada lagi. Semuanya rapi. Seperti ini. Nah, ini sampai bagiannya kita selesai. Terus ciri-ciri holdernya. Holdernya pun terbuat dari Kevlar. Jadi bukan kayak besi biasa yang kayak gini. Yang kayak gini, ya kan? Tapi dia dari Kevlar. Nah, ini karbon Kevlar juga. Dia bahannya stick, ada karetnya. Terus ya ini dia ada 2 DB killer. Sakura tuh punya 2 DB killer. Yang pertama, ini DB killer untuk bagian dalam. Bagian dalam. Jadi ini keluar, ini masuk, ini buat di sini. Nah, ini ada lubangnya. Nah, ini bisa dipasang di sini. Terus yang satunya ini untuk yang di ujung. Jadi ini benar-benar hilang suaranya. Jadi Sakura tuh punya 2 DB killer ya. Terus untuk bagian head. Bagian headnya dia stainless asli ya. Ini walaupun kotor ini bersihnya gampang sebenarnya, kotor karena tinggal diamplas pakai amplas 2000 bisa bersih lagi. Dia stainless asli dan putih. Enggak seperti yang seperti ini. Kalau yang seperti ini kan dia biasanya lama-lama kuning. Kalau ini dia putih. Kalau ini kan kuning karena dia digosok-gosok. Besi yang digosok ya, bukan stainless ya asli. Nah, kalau ini dia putih. Terus bentuknya dia melengkung. Ini lekukan ya, lekukannya asli. Lekukannya maksudnya pabrikan, rapi. Seperti ini. Nah, ini juga ada ininya, rapi di sini. Nah, ini kalau misalkan kelihatan nih bentuk sambungannya di sini, nih. Nah, ini rapi bentukannya. Rapi. Sampai di sini juga rapi. Nah, ciri khasnya lagi, dia punya dudukan knalpot di sini. Ini ada di bagian bawah tengah motor R25. Jadi dia dudukannya ada di sini sama nanti pakai holder ini. Oke, saya rasa itu aja sih yang ciri-ciri utamanya ya. Dari semua ini saya yakin pabrikan itu nggak akan bisa membuat yang palsu ya, karena kelihatan lah dari bentuknya, slip onnya, dari headernya, terus pemasangannya juga PNP. Jadi biasanya kalau kita beli knalpot yang aftermarket, pemasangannya kadang suka kurang pas, agak dipaksa. Tapi kalau ini dipasang R25 itu sudah pasti ngepas dan gampang dipasangnya, nggak perlu diakal-akalin. Sekarang coba kita praktekin ya, kita pasang di motor ini. Oke, kita sekarang pasang yang nggak usah pakai DB killer dulu ya.
karena dia memang pas banget ya 25, jadi masangnya itu gampang banget, nggak susah, sudah lepas. Jadi antara jarak 1 dengan 2 lubang ini dia sudah mati, terus lepas gitu di lubang mesin R25. Karena knalpot ini kan memang khusus produk dari Sakura yang dijual originalnya itu hanya di dealer Yamaha ya. Oke, begini aja dulu. Nah, kita masuk ke yang saya maksud adalah dudukan bagian tengah. Nah, bagian tengah ini sudah ada memang dirancang sama, ini dudukannya di knalpot standar nggak dipakai, tapi ini emang dirancang khusus buat knalpot Sakura ini. Nah, kalau di knalpot standar, ini dia yang ini dudukannya, yang ini. Ini dudukan knalpot standar. Nah, ini dudukan untuk knalpot Sakura. Ini holdernya dari karbon asli, dari bahan karbon dudukannya, bukan dari plat ya. Nah, dia posisinya sudah pasti ngepas, nggak seperti knalpot lain kan. Ini udah gampang pemasangannya, sudah lepas. Suaranya ya. Nah, kalau yang tadi kan suaranya nggak pakai DB killer ya. Sekarang kita pakai DB killer 1 yang bagian tengah sini. Kita pakai yang bagian di dalam sini ya. Kita dengar suaranya. Suaranya itu lebih adem daripada yang nggak pakai DB killer sama sekali. Yang terakhir kita coba untuk pakai 2 DB killer. Ini saya tinggal pasang aja. Ini. Nggak perlu dibalik. Ini aja. Kita coba dengan suaranya. Suaranya hilang ya. Ini hampir persis kayak suara knalpot standar udah. Nah, gimana? Tadi kan kita udah lihat ciri-ciri knalpot asli Sakura ya. Nah sekarang gue mau info ke kalian reviewnya. Gue pakai knalpot Sakura itu 4 tahun. Jadi selama 4 tahun itu motor gue kondisinya standar. Gue cuman ganti busi iridium dari Yamaha, sama CO cuma gue bikin plus 8. Nah, kenapa gue pilih knalpot Sakura? Ya pasti produk original itu beda dengan produk-produk yang aftermarket tapi bikinan handmade ya gitu kan. Nah, secara performa dan menurut feeling gua memang ada perbedaannya. Misalkan yang paling gua rasain adalah kalau kita pakai knalpot aftermarket yang buatan tangan yang asal ya, gua udah nyoba juga itu, tenaganya itu lebih drop daripada knalpot standar. Jadi pegangan gas kita ditahan itu untuk misalkan kita anggap RPM 5000, kita tuh harus ngegas lebih dalam supaya bisa sampai RPM 5000. Nah, gua coba dengan knalpot Sakura ini dengan gas yang sedikit aja itu udah sampai RPM 5000 bahkan 7000. Nah, terus untuk perpindahan gigi dengan knalpot standar biasanya di RPM 5000 kita udah minta naik gigi. Cuma pas kita pakai knalpot Sakura ini di angka 7000 dia baru bisa naik gigi karena memang berasanya itu memang enteng banget gitu. Cuma memang kalau secara top speed gue belum nyoba sih. Nah jadi memang harga knalpot Sakura ini di dealer itu agak mahal ya.
dari dulu sampai sekarang di Della harganya itu kalau nggak salah masih 4,9 juta ya. Kalau memang kita dibandingin dengan beli knalpot yang biasa yang harga 1.200.000, 1.500.000, ya mungkin secara harga jauh. Tapi setelah kita pemakaian selama 4 tahun, ya menurut gue itu sesuai dengan hasilnya gitu kan. Dan satu ya, terakhir nih, mungkin minusnya, nggak mungkin nggak ada minusnya, dan ini minus menurut gua. Knalpot Sakura ini suaranya nggak ada merdu-merdunya sama sekali, karena dia kan gas wallnya itu tipis, jadi suaranya itu kayak knalpot nggak pakai saringan, pecah gitu suaranya, nggak kayak ada yang suaranya ngebas ya kan, itu kan jadi enak terdengar suaranya walaupun keras tapi dia ngebas gitu ya. Kalau Sakura ini enggak, bener-bener suaranya pecah gitu. Ya paling itu aja sih yang bisa gue tambahin dari pemakaian knalpot Sakura ini ya. Gue udah pakai selama 4 tahun. Ya mungkin itu aja, semoga bisa jadi info yang bermanfaat. Mohon maaf ya jika ada penyampaian salah atau info-info yang gue sampaikan itu salah.